أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat, para pecinta ilmu ma'rifat dimanapun Anda berada, pertama-tama dulu marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya, karena dengan inayahnya, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka menyampaikan pencerahan, yaitu tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang mengandung arti, ilmu-ilmu yang baik dalam rangka kita mengerjakan ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tidak lupa pula kita sampaikan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik kepada keluarganya dan para sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya dan kaum muslimin muslimat sampai akhir zaman tetap beriman pada Islam. Untuk kali ini saya mohon bantuan like dan subscribe-nya agar channel kita ini tetap berkembang untuk kedepannya dalam rangka menyampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kita sekalian. Untuk kali ini izinkanlah saya menyampaikan sedikit tentang ibadah, makna daripada ibadah. Namun dalam hal ini kita mengambil contoh tauladan dari beberapa nabi. Dalam kesempatan ini saya berceritakan tentang perjalanan Nabi Musa. Jadi dengan topik yang kita bicarakan hari ini, yaitu apakah yang membuat Allah senang di dalam ibadah kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya mencoba menguraikan sedikit tentang dialog, yaitu antara Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa adalah nabi yang nama dan kisahnya paling banyak disebut dalam kitab suci Al-Quran. Nama Nabi Musa tercantum dalam Al-Quran lebih dari 125 kali. Sementara Nabi Isa disebutkan sebanyak 25 kali. Sedangkan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya disebut 4 kali. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa alaihi wasallam adalah merupakan salah satu dari 5 nabi yang memiliki sifat ulil azmi atau golongan nabi pilihan yang mempunyai ketabahan luar biasa dalam menyebarkan ajaran tauhid, yang menurut urutannya menduduki martabat ketiga, yaitu antara lain Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa alaihissalam adalah nabi yang membawakan kitab suci Taurat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mungkin selama ini kita merasa bahwa kita
selaku umat beragama merasa ibadah kita sesuai dengan kadarnya. Ada yang merasa sudah mapan, sudah cukup, baik itu sholatnya, baik itu puasanya, baik itu zikirnya, dan sebagainya. Di dalam menjalankan ibadah kita atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada cerita tentang apa yang membuat Allah senang. Nabi Musa adalah nabi yang mendapat gelar Kalimullah, artinya nabi yang dapat wahyu langsung dari Allah tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Jadi Nabi Musa ini ada mempunyai keistimewaan. Beliau langsung bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui malaikat Jibril. Sedangkan rasul-rasul yang lain mendapati wahyu melalui perantaraan Jibril. Kisah-kisah Nabi Musa yang sering diceritakan oleh para ulama dalam kitab Mukas Yafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali, diceritakan dialog antara Nabi Musa alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa adalah nabi yang sangat taat beribadah, nabi yang sangat dekat dengan Allah. Beliau langsung bisa berbicara dengan Allah, bisa berdialog dengan Allah tanpa perantara melalui Jibril alaihi wasallam. Di saat Nabi Musa bertafakur ingin berdialog dengan Allah, maka niat dan hajatnya terkabul. Lalu Allah berdialog dengan beliau. Ketika berdialog, beliau berkata, Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Allah, "Wahai Allah, aku sudah melaksanakan ibadah. Lalu manakah ibadahku yang membuat engkau senang di antara ibadah-ibadahku? Dalam ibadah sholat, aku selalu tidak hilang waktu, selalu mengingat engkau ya Allah. Dan juga zikir, aku tidak lupa berzikir setiap detik, setiap waktu, setiap saat, setiap detik, jam, waktu dan saat aku selalu berzikir kepada Allah. Dan juga tidak lupa aku terus berpuasa kepada Allah. Sehingga aku bertanya kepada engkau ya Allah, lalu apa ibadahku yang membuat hatimu senang ya Allah?" Lalu Allah menjawab kepada Nabi Musa alaihi wasallam, Sulatmu itu adalah untuk dirimu sendiri. Karena dengan mengerjakan sulat, engkau terpelihara dari perbuatan keji dan munkar. Itulah manfaat sulat di dalam syariat yang kita mendapat imbalan karomahnya atau mendapat faedahnya di dalam melaksanakan sholat. Kita adalah mendapatkan perubahan di dalam diri kita, yaitu makna dari sholat itu sendiri. Jadi Allah menjawab,
Solatmu itu untukmu sendiri. Karena engkau mengerjakan solat, engkau akan terpelihara dari perbuatan keji dan munkar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang benar bila solat seseorang itu terpelihara dengan khusyuk, maka dengan jelas orangnya selalu sabar dan solatnya itu benar-benar membawa ketenangan batin, sehingga dia tidak bisa terpengaruh dengan kejahatan-kejahatan yang bisa membuat munkar. Itulah memang solat sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sebagai ibadah kita, minimal untuk merubah diri kita agar sifat dan kelakuan kita menjadi beradab, menjadi terarah, dan juga kita akan selalu dengan hati yang tenang, karena sholat merupakan ketenangan batin juga, sehingga kita merasa diri kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu Nabi Musa bertanya lagi, aku juga terus berzikir ya Allah, selalu mengingatkan engkau, aku tidak lupa berzikir. Lalu Allah menjawab, zikirmu itu hanya untukmu sendiri, membuat hatimu menjadi tenang, membuat batinmu menjadi tenang. Muslimin muslimat, di sini Allah menjawab bahwa zikir itu kebalikannya adalah untuk diri kita sendiri, sehingga membuat diri kita senang, baik zahir maupun batin. Itu manfaat dari zikir, dan juga kita akan selalu ingat kepada Allah dan selalu dekat kepada Allah. Namun di antara sholat dan zikir tadi masih belum bisa membuat Allah senang. Artinya perbuatan sholat dan perbuatan zikir tadi masih membersihkan jiwa kita, masih membersihkan hati kita, agar kita selalu dekat kepada Allah dan selalu ingat kepada Allah. Lalu di dalam poin ketiga, Nabi Musa bertanya, aku juga berpuasa ya Allah, berpuasa untukmu agar aku selalu merasa tenang batinku karena aku berpuasa. Lalu Allah menjawab, puasamu itu untukmu sendiri, untuk melatih dirimu, untuk memerangi hawa nafsumu sendiri. Jadi Allah menjawab bahwa puasa yang dilaksanakan oleh Nabi Musa, puasamu itu adalah untuk dirimu sendiri, untuk melatih dirimu, untuk memerangi hawa nafsumu sendiri. Dengan tiga ibadah Nabi Musa tadi yang dipertanyakan kepada Allah, yaitu tentang sholat, tentang zikir, tentang puasa, ketiga-tiganya Allah menjawab semuanya berbalik faedahnya, berbalik kepada diri sendiri. Artinya semua perbuatan kita sholat, kita berzikir, kita berpuasa, maka semuanya kembali kepada diri kita untuk membentuk sifat-sifat kita, sehingga kita menjadi baik, menjadi sabar, sehingga kita menjadi tenang, sehingga kita menjadi bisa menahan daripada hawa nafsu. Nabi Musa, lalu apa ibadahku ya Allah yang membuat hatimu senang ya Allah? Lalu Allah menjawab, sedekah dan zakat serta perbuatan baikmu lah
yang membuat aku senang. Itulah yang membuat aku senang. Karena tatkala engkau membahagiakan orang yang sedang susah, aku hadir di sampingnya, dan aku akan mengganti dengan ganjaran 7.000 kali. Al-Baqarah 261 sampai dengan 262. Nah, bila kita sibuk dengan ibadah, ritual, membanggakan sholat kita, membanggakan zikir kita, membanggakan puasa kita, itu sebenarnya hanya membentuk karakter kita agar kita selalu ingat kepada Allah, membentuk agar kita menjadi orang yang sabar, membentuk agar kita menjadi orang yang tidak serakah, membuat kita menjadi menghilangkan segala nafsu-nafsu yang serakah, yang tidak baik. Itulah daripada ibadah yang ketiga, yang 1 sampai 3 tadi, yaitu sholat, zikir, dan puasa. Sementara Allah mengharapkan ibadah kita yang wajib kita perbanyak, diantara sholat tadi, diantara zikir tadi, diantara puasa tadi. Artinya Allah menghendaki kita agar Allah bisa senang. Lalu Allah menghendaki kita agar kita bersedekah, berzakat, dan melakukan perbuatan baik lainnya. Itulah yang membuat aku senang, kata Allah. Karena tatkala engkau membagikan orang yang sedang susah, aku hadir di sampingnya, dan aku akan mengganti dengan ganjaran 7.000 kali. Al-Baqarah 261 sampai dengan 262. Itulah yang harus kita perbanyak. Nah, bila kamu sibuk dengan ibadah ritual, bangga akan itu, maka itu tandanya kamu hanya mencintai dirimu sendiri, bukan Allah. Jadi di samping kita berpuasa, berzakat, berzikir tadi, itu hanya beribadah buat diri kita sendiri, masih belum bisa menyenangkan hati Allah. Jadi untuk menyenangkan hati Allah, artinya kita harus memperbanyak sedekah, memperbanyak zakat, memperbanyak perbuatan-perbuatan amal baik yang langsung kontak dengan umat manusia di muka bumi ini. Tapi bila kita berbuat baik dan berkorban untuk orang lain, maka itu tandanya kita akan dicintai Allah, dan tentu Allah senang karenanya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, buatlah Allah senang, maka Allah akan limpahkan rahmatnya dengan membuat hidup kita menjadi lapang dan bahagia. Amin amin, Allahumma amin. Itulah sekilas tentang ibadah yang sangat bermanfaat buat kita, yaitu di samping kita ibadah sholat, di samping kita ibadah zikir, di samping kita ibadah berpuasa. Karena sholat adalah untuk diri kita sendiri, sehingga kita terpelihara dari perbuatan keji. Zikir itu adalah untuk kita sendiri, membuat hati kita menjadi tenang, damai. Sedangkan berpuasa untuk memerangi hawa nafsu kita sendiri. Nah, namun ibadah yang paling disukai dan disenangi oleh Allah di antara ibadah tadi, yaitu bersedekah, berzakat, dan melaksanakan perbuatan-perbuatan baik di dalam menjalani hidup kita. Artinya kita menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Berarti kita langsung kontak dengan hidratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita akan mendapat ganjaran dari Allah. Saya rasa hanya sekian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.